Halo semua, kembali lagi bersama gue, Dabi, dalam program D&D Show, Bringing Voice Together. Nah, jadi kali ini kita akan ngebahas tentang budaya atau tradisi Indonesia. Bersama teman-teman gue, dua narasumber yang cantik, dan langsung aja ini dia. Nah, jadi kita udah kedatangan tamu kita, dua wanita cantik, ada Rina dan juga ada Devi. Halo, apa kabar? Nah, makasih banget udah datang ke acara kita di Andy Show ya. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu nih, kita kan lagi mau ngebahas tentang budaya di Indonesia. Nah, untuk budaya sendiri yang kita tahu itu adalah sebuah tradisi dari suku tertentu atau kelompok yang dimana itu turun temurun ya. Nah, kalau aku boleh tahu nih dari Kak Devi dulu, Kak Devi tuh sukunya itu dari mana sih? Kalau aku sendiri sih sebenarnya kalau dibilang asli Bogor tuh asli Bogor, jadi aku Sunda. Cuma mamaku itu tuh ada sedikit keturunan Palembang. Oke, jadi emang Sunda tapi ada keturunan Palembangnya gitu ya. Nah, kalau misalkan dari Rina nih, kalau dari Rina itu asalnya dari suku mana nih? Kalau aku sih sebenarnya lahirnya di Jakarta ya, tapi untuk ibu aku sama ayah aku itu, dari ibu aku itu dia dari Sunda, di Sukabumi gitu. Kalau untuk ayah dia di Jawa, Surabaya. Oh gitu, berarti ngikutin ayah dong ya, berarti orang Jawa berarti ya, Surabaya. Oke, nah jadi kita dapat tamu dari Sunda dan juga dari Jawa nih teman-teman. Nah sebelum itu aku mau tanya lebih dalam lagi nih tentang budaya atau tradisi pada suku Sunda nih. Kalau boleh aku tahu nih, tradisi suku Sunda tuh kalau misalkan pernikahan tuh apa ya gitu, atau ada budaya-budaya tertentu nggak dari suku Sunda gitu? Nih, kalau di Sunda itu yang ciri khas banget misalnya ada suatu acara pernikahan. Nah, di pernikahan itu tuh ada yang namanya saweran. Jadi saweran itu tuh dia kayak ibaratnya ngelempar uang. Jadi misalnya di sini posisi pengantinnya, jadi dilempar gitu orang-orang kayak ngelewatin pengantinnya. Nah, biasanya isi dari saweran itu kayak ada uang, ada beras, ada permen, ada kunyit. Nah, si isi sawerannya itu tuh nggak yang cuma sembarangan dimasukin apa aja gitu, maksudnya itu tuh kayak ada maknanya sendiri-sendiri. Misalnya kayak kalau misalnya uang itu tuh biar kayak mensemogakan si pengantin ini nantinya bisa sejahtera dalam keuangannya. Kalau misalnya kayak beras itu tuh dalam ibaratnya kayak dalam kehidupan ekonominya, kayak gitu sih. Oke, berarti ada namanya budaya saweran yang emang harus kita ingat di budaya Sunda gitu ya. Nah, kalau misalkan di budaya orang Surabaya nih, itu budayanya tuh ada apa aja dan maknanya tuh apa dari budaya tersebut? Di Surabaya itu ada upacara adat yang namanya Manten Pegon. Nah, Manten Pegon ini biasanya itu kan ada beberapa banyak ya. Nah, salah satunya itu ada lerok. Lerok ini tuh tarian yang merupakan kayak seseorang yang menyerupai badan seperti monyet itu. Nah, maknanya itu dalam tarian itu adalah supaya orang-orang itu tidak menilai orang itu dari menyerupai. Oh, covernya gitu ya? Iya, betul. Ngerti. Gitu. Berarti dari tarian yang menggambarkan menyerupai monyet itu ya. menggambarkan orang tuh nggak boleh menilai dari covernya, Ya, dari luarnya. Oke, ngerti. Nah, jadi teman-teman, kita udah tahu dari dua narasumber kita mengenai budaya dari suku Sunda dan juga budaya dari suku Surabaya. Nah, di setiap suku pasti ada juga ya beragam macam dari adat istiadat mereka. Nah, yang aku mau diskusin sama teman-teman nih, bareng Kak Devi sama Karina, ini mengenai budaya dari suku Minang, yaitu budaya matrilineal, yaitu budaya yang dimana tuh adat atau misalkan keturunan itu akan diwariskan kepada sosok perempuan. Nah, menurut kalian nih, gimana tanggapan kalian mengenai seseorang yang mengikuti garis keturunan matrilineal? Dari Kak Devi dulu kali. Kalau misalnya kayak gitu sih, misalnya dia ikut garis keturunan ibu, dia kan kayak gitu ngikutin budayanya ya. Betul. Maksudnya kalau misalnya berpengaruh sama moral atau enggak, namanya dia masih ikut garis keturunan ibu, otomatis kayak semua ajarannya dia ikutin dong. Betul. Kenapa dia masih ada di situ? Berarti karena ajarannya dia ikutin.
Nah, kalau moralnya berpengaruh apa enggak itu pasti berpengaruh banget. Semua kayak adat istiadatnya, larangan-larangan, aturan-aturannya pasti dia berkiblat ke arah sana gitu kan. Nah, terus tapi ini ada tapinya juga kan, misalnya orang pergi ke satu tempat atau orang berada di tempat baru itu kan pasti akan ada penyesuaian juga. Nah, namanya moral ini tuh bisa dipengaruhi sama lingkungan sekitar sih. Sebenarnya kalau misalnya dari budaya sendiri ngaruh nggak ke moral, bisa dibilang sangat berpengaruh. Cuma lingkungan juga bisa berpengaruh gitu sih. Ya, jadi lingkungan juga buat tambahan dari nilai moral seorang gitu ya. Nah, kalau dari misalkan pendapatnya dari Karina nih gimana Kak? Menurut aku sih kalau misalkan berpengaruh atau tidaknya itu, kalau memang di dalam budaya tersebut itu tidak ada unsur paksaan, itu bisa aja nggak berpengaruh dalam moral seorang tersebut. Tapi kalau misalkan ada unsur paksaan dalam budaya tersebut, bisa aja mempengaruhi moral orang itu. Oke, jadi emang kalau misalkan moral seseorang itu bisa berdampak kalau misalkan ada unsur kepaksaannya Iya. gitu ya. Oke, nah ini pertanyaan terakhir nih setelah diskusi yang tadi kita udah sampein bareng-bareng. Ini mengenai sekian budaya di Indonesia yang udah kita bahas. Gimana saran kalian untuk teman-teman di rumah nih yang sedang nonton nih tentang budaya yang ada di Indonesia dan melestarikan budayanya, gimana dari kalian? Kalau dari aku sendiri kan di Indonesia nih banyak banget budayanya dan banyak banget kayak kalau bisa dibilang aturan itu tuh emang aturan masing-masing. Cuma nggak ada salahnya juga kita mempelajari dari budaya itu. Tapi jangan untuk kayak mengikut campuri atau kayak buat menjelek-jelekan budaya lain. Kita Betul. cari tahu, cukup cari tahu aja. Kita pelajari, kita lihat yang menurut kita baik itu ya udah bisa kita sharing misalnya keluar. Kalau misalnya menurut kita kayaknya kok budaya ini kayak gini ya udah itu cukup disimpan aja di diri kalian sendiri. Saat kalian nggak suka sama budaya lain, biarin aja, itu kan tradisi orang lain ya. Betul, jadi sebagai tambahan wawasan buat diri kita benar sendiri nggak banget sih? kayak gitu. Nah, kalau dari Karina gimana pendapat Karina nih tentang saran buat teman-teman yang di rumah nonton? Untuk saran buat teman-teman di rumah, emang mungkin banyak ya sekarang itu budaya luar masuk ke budaya kita gitu. Tapi jangan sampai budaya dalam negeri kita ini kayak luntur gitu loh, kayak jangan dilupain gitu. Lebih baik kita kayak lebih mengenal lebih dalam lagi untuk budaya kita sendiri gitu. Oke, jadi emang kita tuh emang harus mengenal pada budaya pada diri kita masing-masing gitu ya. Nah, jadi gitu aja untuk segmen kita kali ini. Tetap di acara D&D Show bersama gue Dabi dan dua narasumber kita. Dadah! Bye-bye. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Devi di acara D&D Show, Bringing Voice Together. Nah, di episode kali ini aku bakalan ngebahas salah satu adat dan budaya. Jadi yang bakalan jadi fokus kita tuh upacara adat yang bakalan disampaikan sama narasumber. Jadi aku bakalan ngadirin dua narasumber. Nah, mereka itu bakalan ngasih tahu kira-kira mereka masih ngejalanin gak sih salah satu upacara adat yang ada di budaya mereka. Kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, mendingan langsung aja kita panggil narasumber aku, Dabi dan Nisrina. Silakan. Nah, kita udah kedatangan dua narasumber nih yang bakalan aku wawancara tentang upacara adat yang ada di budaya mereka. Sebelumnya nih aku mau kenalin yang satu, yang perempuan ini namanya Nisrina. Halo teman-teman. Dan yang sebelahnya itu Kak Dabi. Halo. Gimana nih, apa kabar sebelumnya? Baik. Thank you banget udah mau datang di session tanya jawab aku. Nah, aku mau nanya sebelumnya nih. Kan di sini kita bakalan ngebahas tentang upacara adat yang ada di budaya kalian. Nah, sebelumnya kalian itu dari suku atau ya dari suku mana sih? Dari Karina coba. Kalau aku sendiri sih dari Sunda ya. Nah, Sunda. Nah, kalau dari Kak Dabi sendiri? Kalau aku sendiri sih asli dari Jakarta ya, Betawi. Oh ya, Jakarta berarti Betawi beneran. Nah, kira-kira nih sampai sekarang kalian masih ngejalanin nggak atau masih kayak berarti ada acara keluarga nih yang masih ada acara upacara adatnya gitu di budaya kalian? Gimana nih Karina? Itu namanya puput puser.
Puput puser. Iya. Apa tuh puput puser? Puput puser tuh kayak misalkan jadi anak bayi nih misalkan udah lahir, habis itu kayak dia itu kayak dikasih koin gitu, tapi koinnya itu dibungkus dengan kain kasa gitu, terus dibungkus gitu, terus dimasukin ke pusernya, karena kepercayaan dari adat aku itu supaya kayak pusernya itu nggak condong ke depan gitu. Oh, jadi dia untuk menahan si pusernya gitu ya, Iya, ditempelin ke pusernya. puser. Oh iya kan, puser kadang ada yang keluar gitu kan. Iya, Iya, ngerti. Apa jadi namanya puput puser Iya, ya? betul. Kalau misalnya dari Kak Dabi sendiri nih di suku Betawi. Nah, kalau misalkan di Betawi sendiri itu gue biasanya ada seserahan. Biasanya tuh seserahannya itu berupa roti buaya. Roti buaya itu udah harus banget ada di seserahannya. Kenapa? Soalnya di sini tuh menggambarkan tentang buaya yang buaya itu adalah hewan yang setia kepada pasangannya. Jadi tuh roti buaya itu bentuk makna kesetiaan dari seorang laki kepada perempuannya, kayak gitu. Oh, berarti sebenarnya buaya itu hewan yang setia ya, guys. Betul. Di luar dari konotasi laki-laki buaya. Buaya darat. Padahal buaya itu hewan setia, guys. Berarti sampai sekarang tuh masih dijalanin tuh, kayak kalau seserahan ngasih bawain roti buaya kayak gitu. Betul banget. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kan sekarang zaman udah makin maju banget nih, teknologi udah makin maju banget. Menurut kalian nih anak-anak milenial, kalau misal masih ngejalanin adat istiadat kayak gitu tuh terkesan kuno gak sih? Gimana kalau dari Karina dulu? Kalau aku sendiri sih nggak kuno ya, maksudnya kan kita kan dengan upacara adat itu jadi kita memperkenalkan budaya kita ke budaya orang lain gitu, dan budaya orang lain pun tahu upacara adat apa aja sih yang dilakuin sama budaya kita gitu. Jadi lebih nggak kuno sih, maksudnya baik gitu. Jadi bisa memperkenalkan lebih banyak lagi budaya-budaya yang ada. Berarti emang harus tetap, walaupun udah berkembangnya zaman, harus tetap ngejalanin budaya itu gitu ya. Iya, betul. Kalau dari Kak Dabi sendiri gimana nih? Kalau dari gue sendiri sih kayaknya nggak kuno sih ya. Menurut gue ngelestariin budaya itu termasuk hal yang bagus menurut gue terhadap diri gue sendiri ataupun budaya gue sendiri. Karena budaya Betawi kan biasanya kan rame tuh. Dan budaya keramaian itu tuh yang bikin orang-orang tuh jadi tertarik nggak sih sama keramaian gitu. Biasanya kan kalau misalnya sepi-sepi kan juga orang kan bosan kan. Iya. Nah gue tuh suka banget sama budaya keramaian di adat Betawi kayak gitu. Jadi menurut gue nggak kuno sih menurut gue. Nggak kuno sih ya. Jadi kayak emang ngelestariin budaya itu malah terkesan bagus. Maksudnya kan itu emang jadi ciri khas dari khususnya tuh ciri khas dari suku kita. Tapi umumnya tuh dari Indonesia gitu loh guys. Jadi kayak kita banyak banget nih budaya dan hal-hal menariknya. Oke, nah dari perbincangan yang sudah kita lakukan nih, aku ngasih pertanyaan terakhir kali ya ini ya. Jadi saran kalian nih untuk para kaum milenial yang sekarang udah mulai males melestarikan budaya atau ikut-ikutan kayak upacara adat gitu, gimana nih tanggapannya dan sarannya nih? Dari Kak Dabi dulu boleh ya? Kalau dari gue sendiri sih buat teman-teman di rumah nggak usah malu, nggak usah ragu sama upacara adat yang kalian punya masing-masing. Menurut gue itu adalah hal yang istimewa dari suku kalian masing-masing karena itu adalah tradisi yang udah ada dari zaman dahulu yang udah diturun-temurunkan. Dan menurut gue itu emang udah harus dilestariin sih, yang dimana semua orang tuh bisa tahu kalau budaya kita tuh unik karena kita tuh punya beragam budaya kayak gitu. Nah kalau dari Karina sendiri gimana nih? Kalau dari aku sendiri sih maksudnya lebih memperdalam lagi, belajar budaya kitanya, terus jangan kayak pokoknya jangan malu juga untuk memperkenalkan budaya kita juga ke luar, kalau bisa sampai ke luar negeri gitu diperkenalinnya gitu. Nah jadi kayak intinya tuh kita tuh jangan malu memperkenalkan budaya kita keluar. Kalau misalnya pun emang kita masih agak kesulitan untuk memperkenalkan ke orang lain, kayak ya udah kita melestarikan aja dengan diri kita sendiri tuh masih ngejalanin adat istiadat itu gitu loh. Jangan malah ditinggalin berkembangnya zaman, kalian malah ninggalin adat itu jangan. Karena fun fact-nya apa? Kalian itu
saat kalian merasa malu atau males melestarikan budaya, orang-orang dari luar itu malah datang ke Indonesia buat mempelajari tentang budaya kita. Jadinya jangan malu untuk memperkenalkan budaya kita. Sekian episode kali ini, balik lagi di episode selanjutnya di D&D Show, Bringing Voice Together. Bye-bye. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Rina di acara D&D Show, Bringing Voice Together. Nah, kali ini aku bakal ngebahas tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Dan aku bakal ngundang dua narasumber yang akan sharing-sharing tentang budaya yang ada di Indonesia. Langsung aja kita panggilkan Devi dan Dabi. Nah, kita udah kedatangan dua narasumber kita nih. Ada Kak Dabi dan Halo. Kak Devi. Halo. Sebelumnya apa kabar nih kalian berdua? Alhamdulillah baik. Terima kasih juga ya buat hadir di acara talk show ini. Di Indonesia ini kan banyak ya berbagai budaya gitu, dan banyak juga budaya-budaya yang nggak masuk akal nih, dan apa sih maksudnya, tapi masih dilakuin sama budaya tersebut gitu. Nah, di sini aku juga nggak mau nyinggung juga ya, maksudnya aku cuman untuk sharing-sharing aja nih. Nah, yang pertama itu ada budaya yang namanya upacara adat potong jari. Yang potong jari ini berasal dari daerah suku Dani Lembah, yang dimana itu di daerah Papua. Gimana sih menurut kalian itu, apakah itu logis atau masuk akal, sedangkan kita itu beraktivitas itu menggunakan tangan gitu? Gimana menurut kalian? Dari Kak Dabi dulu. Kalau dari gue pribadi sih, menurut gue itu udah termasuk yang nggak logis atau nggak wajar ya. Soalnya upacara potong jari, menurut gue itu hal yang aneh, gak terdengar. Karena kalau misalnya emang orang tersebut sedih, kenapa dia harus mengungkapkannya dengan menyakiti dirinya sendiri? Menurut gue kayak itu hal yang malah menjadi merusak dirinya sendiri nggak sih? Dan menurut gue itu nggak logis sih. Berarti nggak logis ya, nggak sama sekali logis gitu ya. Betul. Tuh Kak Devi? Kalau dari aku sendiri sih sama sih, itu terkesan kayak kurang perlu dinormalisasikan ya dalam konteks yang disebutnya budaya gitu loh. Maksudnya kayak ya udahlah, kenapa harus sampai potong jari gitu loh. Maksudnya itu kan lebih bener yang tadi dibilang, itu kan lebih ke menyakiti diri sendiri. Kenapa harus ada kayak gitu? Cuma ya balik lagi, kepercayaan mereka kan itu berbeda-beda ya. Betul. Cuma kalau menurut aku yang kayak gitu tuh nggak perlu dinormalisasikan atau di ini sih, di ibaratnya diturun temurunkan. Berarti Tapi itu sih. bukan hal-hal yang wajar gitu ya untuk diperkenalkan juga gitu ya. Iya. Lalu kemudian tuh ada alat musik tradisional. Gimana sih menurut kalian jika alat musik, misalkan di alat musik tradisional itu kan ada berbagai alat musik ya, seperti gamelan, suling, angklung gitu. Nah, di sini aku pengen mempertanyakan tentang alat musik gamelan nih, yang menghubungkan tentang hal-hal mistis gitu. Sedangkan alat musik gamelan itu tersendiri itu untuk mengiring mengiring tarian-tarian untuk menyambut tamu-tamu penting gitu. Menurut kalian tuh gimana yang menghubungkan alat musik itu ke hal-hal yang mistis? Tadi? Nah, kalau dari gue pribadi sih, kalau musik atau alat musik yang disangkut pautkan sama hal-hal mistis, agak aneh juga sih. Cuma menurut gue, ya kalau misalnya emang tradisinya dia awalnya buat mengiringi tamu-tamu, Iya. ya emang harusnya itu sebagai dasarnya. Maksudnya nggak usah berubah menjadi beralih ke hal-hal mistis. Dan menurut gue kayak emang ada ya musik yang bikin penghantar lagu, dan menurut gue itu hal yang di luar masuk akal sih. Untuk Kak Devi sendiri? Kalau dari aku sih mungkin kayak balik lagi ke orangnya, dan juga balik lagi ke saat kapan musik itu digunain sih. Kak, sebenarnya namanya alat musik dari awalnya juga udah namanya alat musik ya. Berarti kan dia untuk ibaratnya untuk mengiringi musik, entah itu untuk tarian, entah itu untuk lagu. Kalau misalnya emang dipakainya untuk saat tarian, kalau misalnya dipakainya saat upacara,
ya udah itu tuh emang udah sebagai fungsinya alat musik yang bisa melantunkan lagu-lagu musik-musik gitu kan. Nah di sini kalau dari sudut pandang aku ya, kenapa kadang orang tuh mensangkut pautkan sama hal-hal mistis, mungkin lebih tepatnya itu karena gamelan tuh di beberapa kesempatan tuh sering dipakai untuk acara-acara atau upacara-upacara yang bisa dibilang sakral. Nah, upacara itu tuh yang mungkin yang namanya orang dulu percaya gak percaya, tapi emang itu tuh ada. Mereka tuh kan jadi berapa ya ibaratnya tuh bukan bersekutu, maksudnya berinteraksi dengan dunia di luar dunia kita gitu kan. Makanya kenapa sering alat musik gamelan tuh dibilang alat musik yang membawa aura mistis kayak gitu sih. Jadi kayak emang tergantung dari diri kita dan tergantung juga itu alat musiknya dibawainnya saat kapan kayak gitu sih. Jadi lebih kayak alat musik itu gimana apa sih maksudnya? Gimana pandangan kitanya, Iya, betul, gimana pandangan kita. kitanya menanggapinya kayak gitu. Nah, setelah kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih tentang budaya-budaya, ada nggak sih saran dari kalian untuk yang nonton talk show hari ini dari Kak Dabi? Nah kalau misalkan buat teman-teman di rumah itu sih menurut gua harus lebih banyak menambah literasi karena uh, banyak banget generasi Z sekarang yang sangat malas baca dan sangat malas mencari tahu, dan kurangnya literasi itu bikin generasi kita sekarang tuh menjadi generasi yang nggak tahu apa-apa, nggak tahu budaya, nggak tahu apapun lah. Nah karena kan di sini kan udah banyak banget nih akses buat kita bisa bertambah literasi seperti internet, kita bisa mencari di Google ataupun yang lain di sosial media. Itu harus banget dimanfaatin. Jadi buat teman-teman di rumah itu harus manfaatin teknologi zaman sekarang, dan jangan sampai kita ketinggalan zaman, dan kita juga nggak boleh ngelupain adat kita kayak gitu sih. Dari Kak Devi sendiri? Kalau dari aku setuju tadi poin terakhirnya, kita tuh harus bisa manfaatkan teknologi yang udah makin canggih sekarang. Jadi kayak jangan cuma teknologinya aja yang maju, tapi cara berpikir kita juga harus maju dengan tidak meninggalkan yang ada di belakang kayak gitu sih. Jadi kayak lebih ini ya intinya ya, wajib lah mengenal budaya kita gitu, karena dengan mengenal budaya kita tuh kita juga memperluas wawasan kita mengenai budaya gitu ya. Iya. Jadi intinya ya guys, jangan pernah ninggalin budaya-budaya yang ada di Indonesia ini. Terus juga kayak karena ada kemajuan teknologi ini, kita jadi malas literasi gitu. Jadi lebih baik lagi memanfaatkan teknologi yang ada gitu. Betul. Gua Rina, sampai jumpa lagi di hari dan jam yang sama. Bye bye. Bye bye. Nggak